Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrinur. Saya dari kelas 3A. Mempresentasikan materi yang saya pilih itu yaitu materi keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah kemampuan menggunakan bahasa untuk menyatakan ide, pikiran atau perasaan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa tulis. Yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan menulis. Tujuan menulis itu ada 7. Yang pertama itu tujuan penugasan. Pada tujuan penugasan ini, penulis sebenarnya tidak memiliki tujuan, karena orang yang menulis melakukannya karena tugas yang diberikannya kepadanya. Dan yang kedua, altruistik. Pada tujuan altruistik ini, penulis bertujuan untuk menyenangkan pembaca, menghindarkan kedudukan pembaca, ingin mendorong pembaca memahami, menghargai perasaan dan penalarannya, ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan karya-karyanya. Tujuan yang ketiga itu tujuan persuasif. Pada tujuan persuasif ini, penulis bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan. Tujuan keempat, tujuan informasional. Penulis bertujuan untuk memberikan informasi atau keterangan kepada pembaca. Tujuan kelima, tujuan pernyataan diri. Pada tujuan pernyataan diri ini, penulis bertujuan untuk memperkenalkan atau menyatakan dirinya kepada pembaca. Tujuan yang keenam itu tujuan kreatif penulis. Penulis bertujuan melibatkan dirinya dengan keinginan mencapai norma artistik, nilai kesenian. Tujuan yang ketujuh itu tujuan pemecahan masalah. Penulis bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi menulis. Fungsi menulis itu sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Dengan menulis memudahkan kita merasakan dan menikmati hubungan, memperdalam daya tanggap atau persepsi kita, memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi, menyusun urutan bagi pengalaman, dapat menyumbangkan kecerdasan. Fungsi menulis menurut Bernard Percy yang pertama ada 5, yaitu pertama, sarana untuk mengungkapkan diri, yaitu mengungkapkan perasaan hati seperti kegelisahan, keinginan, amarah. Dan yang kedua, menulis dapat membantu mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggaan perasaan, harga diri. Artinya itu dengan menulis bisa menjadikan perasaan harga diri yang semula rendah. Dengan menulis dapat meningkatkan kesadaran dan penyerapan terhadap lingkungan. Artinya itu, orang yang menulis selalu dituntut untuk terus-menerus belajar sehingga pengetahuannya menjadi luas. Yang ketiga itu, menulis sebagai sarana pemahaman. Artinya, dengan menulis, seorang bisa mengikat kuat suatu ilmu pengetahuan atau menancapkan pemahaman ke dalam otaknya. Yang keempat, menulis dapat meningkatkan keterlibatan secara bersemangat. Bukannya penerimaan yang pasrah. Artinya itu, dengan menulis, seorang akan menjadi peka terhadap apa yang tidak benar di sekitarnya, sehingga ia menjadi seorang yang kreatif. Dan fungsi menulis yang kelima itu, menulis mampu mengembangkan suatu pemahaman dan kemampuan menggunakan bahasa. Artinya itu, dengan menulis, seorang akan selalu berusaha memilih untuk bahasa yang tepat dan menggunakannya dengan tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap menulis. Tahap menulis menurut Thomas atau Samdi mengemukakan bahwa tahap-tahap menulis itu ada 5 tahapan, yaitu pertama tahapan penulisan, kedua penyusunan, ketiga draft, keempat perevisian, kelima penyutingan, dan pempublikasian.
Eh, pada tahap pra-menulis atau pre-wedding memiliki tahap perencanaan yang mencakup beberapa langkah, yaitu langkah pertama itu menulis berdasarkan pengalaman sendiri. Langkah yang kedua melakukan kegiatan latihan sebelum menulis. Ketiga, mengidentifikasi pembaca tulisan yang akan mereka tulis. Keempat, mengidentifikasi tujuan kegiatan menulis. Dan kelima, memilih bentuk tulisan yang tepat berdasarkan membaca dan tujuan penulisan. Dan tahap kedua itu tahap penyusunan atau draft tulisan, atau bisa disebut drafting. Pada tahap drafting ini langkah-langkah penyusunan yaitu pertama, menyusun draft kasar, menulis kalimat pertama, menjabarkan draft kasar, membaca jabaran draft, serta membacakan jabaran draft dengan tujuan untuk memperoleh respon dan pemasukan untuk memperbaiki tulisan. Pada tahap penyusunan draft tersebut, penulisan lebih ditekankan pada pencurahan gagasan dan kelengkapan isi tulisan. Dan tahap ketiga itu tahap perbaikian atau tahap revisian. Pada tahap revisian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu mengurutkan kembali, yang kedua mengurangi dan memperjelas. Dalam pembelajaran menulis, kegiatan revisian meliputi beberapa hal, yaitu pertama, berbagi tulisan dengan teman-teman atau kelompok. Kedua, berpartisipasi secara konstruktif dalam diskusi tentang tulisan teman-teman dalam kelompok maupun seluruh kelas. Ketiga, mengubah tulisan dengan memperhatikan reaksi dan komentar baik dari guru maupun teman. Dan yang kelima, dan yang keempat, membuat perubahan yang substansif pada draft pertama dan tahap berikutnya sehingga menghasilkan draft terakhir. Dan tahap keempat, tahap penyuntingan atau editing. Pada tahap ini, langkah-langkah dalam penyuntingan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, penggunaan ejaan, penulisan, dan penggalan kata. Dalam tahap ini, siswa dengan bimbingan guru melakukan kegiatan antara lain membetulkan kesalahan bahasa tulisan, memperbaiki kaidah tata tulis, mengkoreksi kembali isi tulisan, dan berbagi dengan teman untuk saling memperbaiki. Dan tahap yang kelima, pempublikasian. Pada tahap ini mengumpulkan karya siswa, mengelompokkan dan merencanakan bentuk publikasian. Kegiatan publikasian dilakukan siswa bersama guru berupa pemanjangan di majalah dinding kelas maupun majalah dinding sekolah. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.